Nah, ada satu lagi bentuk ekspresi reguler yang diwakili dengan tanda jangkar atau karakter khusus, yaitu tanda ini tadi, sama seperti yang sebelumnya, dan tanda dolar. Tanda yang ini menyatakan sebagai tanda awal baris. Tapi perhatikan bedanya dengan negasi tadi. Kalau negasi dia ada di dalam kurungnya, atau kurungnya ini, tapi kalau lambang yang ini itu ada di luar kurungnya. Ini mewakili tanda awal baris. Sedangkan tanda dolar ini mewakili tanda akhir baris. Jadi misalkan kalau ada caret, kemudian kurung siku A sampai Z, maka di awal baris atau di awal kalimat itu harus dimulai dengan huruf besar. Jadi kalau yang seperti ini boleh huruf besar, boleh huruf kecil. Nah, karena di sini ada tanda negasi, maka artinya di awal itu sembarang karakter yang bukan huruf besar dan bukan huruf kecil. Jadi satu atau tanda seperti ini. Kemudian bagaimana yang ini? Nah, ini di sini ada lambang dolar. Ini menunjukkan bahwa di bagian akhir, nah, ini diakhiri dengan tanda titik. Jadi ditambahkan lambang ini lambang artinya titik ini, titik yang di sini itu bukan mewakili ekspresi sembarang karakter ini. Artinya dia yang diambil sebagai karakter. Jadi kalau kamu ingin mengenali titik, maka hati-hati harus ditambahkan tanda backslash ya, ini istilahnya backslash seperti ini. Nah, maka titik ya yang kita kenali di sini. Titik. Karena kalau tanpa titik, ya, maka artinya yang ini. Artinya dia sembarang karakter. Contohnya yang ini, yang contoh keempat. Kalau hanya titik saja kemudian dolar, ini artinya bagian belakang ini boleh sembarang karakter. Nah, contohnya dia pakai tanda tanya, pakai tanda seru, pakai titik, pakai D, pakai sembarang. Ini sembarang karakter. Ini adalah cara mengekspresikan kata, atau kalau kita sudah berbicara mengenai morfologi itu termasuk adalah token atau barisan token dengan menggunakan regular expression. Kalau kita ingin mendefinisikan sebuah regular expression, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Contohnya, saya ingin mendefinisikan regular expression untuk the. Nah, kalau saya hanya tulis kurung siku, THE, kurung tutup seperti ini, maka dia hanya bisa mendeteksi the saja. Jadi T-nya huruf kecil. Dia tidak bisa mendeteksi the di mana T-nya huruf besar. Nah, sehingga kita harus perbaiki. Nah, perbaikinya gimana caranya dia bisa mengenali T dengan huruf besar juga? Kita menggunakan di bagian depannya itu bisa T, bisa T besar. Seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini, maka dia bisa mengenali the yang depannya huruf kecil maupun the yang depannya huruf besar. Tapi yang perlu diperhatikan, kalau saya punya pola RE yang seperti ini, ternyata kalau kita terapkan dalam kalimat yang misalkan ada kata other, biologi, ya, maka dia juga bisa mendeteksi. Padahal ini bukan kata yang seharusnya. The, ya, other.
Nah, sehingga gimana caranya agar kita hanya bisa mendeteksi the saja, bukan the yang merupakan bagian dari kata yang lain. Contohnya other atau theology. Maka kita harus merubah bentuk dari RE-nya. Ini adalah RE-nya yang the tadi. Nah, kita tambahkan di depannya bahwa yang di depannya itu ya, sembarang karakter kecuali huruf besar maupun huruf kecil. Maka O ini tidak akan bisa dikenali. Demikian juga yang bagian belakang. Karena ini lambangnya adalah negasi, berarti yang bagian belakang kata the ini apapun selain huruf besar maupun huruf kecil. Sehingga kalau ada O di belakangnya atau R di belakangnya, itu berarti dia tidak dikenali sebagai the. Nah, seperti itu cara kita mendefinisikan sebuah RE. Jadi nggak sekedar langsung the gitu, tapi kita harus mempertimbangkan banyak hal yang kita sebut dengan error. Nah, proses yang saya jelaskan tadi ini berdasarkan pada perbaikan dua jenis error. Jadi yang pertama kan errornya, ternyata dia hanya bisa mendeteksi the saja, tapi tidak bisa mendeteksi the dalam T besar. Tapi kalau yang kedua ini errornya adalah dia dapat mendeteksi selain kata the selama di dalam stringnya itu ada substringnya adalah menggunakan kata the. Nah, dua error ini kita sebut dengan false positive, itu ada disebut dengan error tipe 1, di mana false positive itu adalah sebuah jenis error yang string yang cocok seharusnya dia tidak cocok. Jadi dia dikenali sebagai cocok atau benar, tapi seharusnya dia tidak benar, tidak cocok. Contohnya there, then, other, ya kan? Dia dikenali sebagai the, tapi sebenarnya dia bukan the. Ini yang disebut dengan false positive. Ini adalah error tipe 1. Sedangkan error tipe 2 itu adalah string suatu kesalahan yang terjadi, string yang seharusnya string yang tidak cocok itu tidak ada seharusnya cocok, artinya contohnya the ini dia tidak bisa dikenali untuk kesalahan yang pertama. Jadi string yang tidak cocok tapi seharusnya ada gitu. Atau dengan kata yang mudah, string itu tidak berhasil dikenali padahal seharusnya dia dikenali sebagai benar. Nah, tipe kesalahan yang kedua ini atau error yang kedua ini disebut dengan false negative. Ini adalah tipe kesalahan tipe 2. Ini jenis-jenis error. Nah, di NLP nanti kita selalu berurusan dengan jenis kesalahan yang seperti ini. Maka dalam membuat aplikasi ya, NLP, kita harus mengurangi tingkat kesalahan yang seperti ini dengan melibatkan dua upaya yang bersifat antagonis. Antagonis itu berarti bertentangan, yaitu meningkatkan akurasi atau presisi dengan meminimumkan false positive, atau meningkatkan recall, ya, keberhasilan untuk mengcoverage, jadi keberhasilan dalam mengenali recall, dengan meminimalkan false. Nah, terkadang kedua upaya ini dia bersifat antagonis. Artinya antagonis itu pada saat kita meningkatkan akurasi, ternyata false negatifnya justru dia lebih tinggi. Atau kebalikannya, pada saat kita meningkatkan coverage, justru false positifnya jadi lebih besar. Ini sehingga kita harus mencari upaya gimana kedua-duanya bisa di cover dengan baik.
Nah, itu adalah regular expression. Nah, dari penjelasan tadi, bisa disimpulkan bahwa ekspresi reguler itu adalah memainkan peran yang sangat besar. Karena ini merupakan pemodelan pertama di dalam pemrosesan teks. Namun, untuk tugas yang lebih berat, artinya dalam hal yang seperti ini tadi, gimana sih caranya kita bisa menghasilkan sebuah regular expression yang tepat dengan jumlah errornya sesedikit mungkin, maka kita perlu melibatkan menggunakan pengklasifikasian menggunakan mesin pembelajaran. Ini perlunya mesin learning itu adalah di sini tadi. Nah, di mana di dalam pengaplikasian mesin pembelajaran nanti ekspresi regulernya itu dijadikan sebagai fitur. Nah, ini mungkin belum nanti yang ngambil mata kuliah pengembangan sistem cerdas mungkin sudah dijelaskan apa itu yang maksud dengan fitur. Maka fitur yang kita pakai di dalam pengklasifikasian nanti itu adalah menggunakan regular expression-nya. Dengan menggunakan pembelajaran mesin ini, itu bisa menggeneralisasi regular expression menjadi lebih mudah, lebih general, dan mewakili kalimat atau kata yang sebenarnya.